Halo guys, makan malamku sama nugget, kentang sama barbecue pork. Ya. Cocoknya tetap sambal. Halo, halo, halo. Malam fruity tutti di Indonesia. Udah tahun baru ya? Nggak, masih sehari lagi ya? Mau, cheers. Ini cuma nugget doang, kentang, sama barbecue pork. Yummy gak sih? Udah jarang lihat kakak minum jus. Iya sih. Nanti beli ya besok ya. Halo Ndalinda. Kalian tahun baruan mau ngapain? Halo Kalia. Guys, aku mau bahas sedikit ya tentang yang ya lagi up to date lah ya. Bukan up to date, yang lagi happening lah ya. Singkat cerita, aku singkat aja ya. Kan kemarin aku posting soal tentang Sherina, itu mamanya Chelsea. Kenapa aku bilang selamat ya Sherina segala macam? Karena kemarin itu harta gono gininya yang villa di Bali itu disita sertifikatnya sama si Nepos ya, sama FS sama Fitri. Nggak apa-apa lah, aku nggak sebut nama juga apa. Nah, tadinya Sherina udah pasrah karena udah kalah gitu kan ya di beberapa. Tadinya menang terus ditarik banding sama si FS gitu ya. Tapi aku sama tim-tim yang lain bilang, Kak jangan, kasihan sama anak-anak gitu kan. Diusahain, diperjuangkan gitu. Jangan kita kalah sama orang yang jahat sama kita gitu kan. Dan rumahnya villanya udah disegel sama segala macam guys. Gitu. Sama si Nepos, dia bayar polisi. Dan congratulationnya, aku happy-nya dia banding dan menang. Dan sekarang nama villanya ke anak-anak, ke Chelsea gitu. Jadi I'm so happy karena satu-satu ya yang orang dijahatin sama NM sama FS menang gitu. Dan banyak sekarang reseller yang mantan resellernya NM malah kontak aku karena mereka udah menghujat aku kan gitu ya kemarin bala-balanya gitu. Sekarang mereka tahu sendiri gimana rasanya barang yang nggak laku. Udah sekarang kan udah banyak yang lain-lain tuh kayak body oil segala macam disuruh beli, mereka nggak mau dong karena tahu barangnya nggak laku, say. Jadi siapa yang jahat? Menurut aku Nepos ya. Fitri jahat sekali. Karena dia secara nggak langsung tidak mau minta maaf kepada ibu kandungnya sendiri, menghukum Chelsea, walaupun Chelsea itu ya dibawa ke Jakarta seolah-olah menjadi ibu tiri yang baik gitu ya. Terus sekarang sekarang diancam mau dimasukin penjara. Itu wow sih. Dan tadinya pun aku nggak mau ikut campur urusan keluarga ya guys. Tapi karena circle-nya tuh terlalu kecil gitu. Aku misalnya masalah sama NM, terus Fitri nyerang aku, terus nggak lama keluarganya pada nge-DM aku, mamanya di sinilah, mantan istrinya Cen di Bali lah, jadi semuanya berhubungan gitu.
Ya, singkat cerita, pokoknya kita udah menang satu demi satu, ya. Dan aku sih happy karena kita orang-orang yang udah dizolimi, jadi udah waktunya untuk kita menang gitu loh guys. Dan banyak lapor-laporan yang jalan. Cuman tunggu aja. Tinggal tunggu waktu sih sebenarnya. Gara-gara persoalan ini, mereka udah, ya aku sih nggak mau ngomongin itu ya. Instagramnya hilang. Sekarang udah yang kasus illegal access Chelsea di mana? Aku cuma bisa bilang handphonenya di mana say, gitu aja. Udah nggak sama Chelsea. Dan HP itu aku tahu karena toko HP yang Fitri beli buat Chelsea, iPhone-nya itu sama yang aku jual. Aku pernah jual di sana karena kan aku kenal sama Mbak Puji kan. Jadi aku tahu betul ceritanya gimana. Itu HP Chelsea dilempar sama papahnya. Terus karena si Fitri mau beliin yang baru, jadi dia kasih HP yang itu. Halo. Jadi nggak sabar dengan cerita Polele tentang penggelapan mobil. Sabar. Semua itu ada prosesnya. Kemarin kan saksinya yang supirnya NM aja udah mau kabur kan, tapi udah ketangkap lagi. Gitu. Satu-satu say. Jadi itu sih. Dan aku ketemu Kamendida kemarin di Vegas. Kaget sih. Karena permasalahan ini tuh kalau di sosmed kelihatannya kayak yang jadinya sandiwara atau drama. Tapi aslinya lebih gokil lagi guys. Yang kasus Mami ditonjok itu bener gak sih kak dalangnya emang? Gini deh say, gak jauh-jauh. Musuhnya Mami bisa dihitung sama jari. Sebelum sama NM, bukan sama ya geng-geng yang mantan temennya Mami kan belum musuhan kan. Jadi musuhnya Mami cuman NM doang. Dan tukang pukulnya pun sudah mengiyakan. Kan ada rekamannya si Tommy bilang disuruh sama NM. Ada chat say. Itu di HP itu ada chatannya si Tommy sama Fitri. Makanya Fitri deg-degan. Dia takut. Siapa yang halu? Coba deh Kaceng. Topik mana yang halu? Aku bisa klarifikasi dan aku bisa ada buktinya. Semua pun apa yang aku omongkan bisa aku buktiin. Gitu. Di sini sosial media, tapi kehidupan nyata beda lagi, say. Aku satu pun nggak ada yang ditutup-tutupi. Makan sama kentang sama nugget sambil ya gibah dikit lah. Terus bahas apa lagi ya? Bahas Mami Isa kan lagi topiknya masih fit. Tapi kok kelihatannya Bu Fitri baik banget ya kok. Karena dia nih mau singkat, dunia lebih nyata dari Jaharaya kok. Gini, karena aku nggak mau bilang gimana Fitri itu jahat atau baik. Tapi semua orang pengen pencitraan dong, ngerti nggak sih di sosial media seolah-olah kita orangnya baik gitu ya. Tapi kelihatan juga gitu jati dirinya gimana. Apalagi kalau misalnya dia lagi bahas yang misalnya nih, gue bukan pelakor, mesin itu kan sama aku disinggung kan, pertamanya pelakor kan. Tapi dia bahas gitu guys. Gue bilang dia pelakor, tapi dia bahas gitu, dia bilang mana ada muka kayak gini pelakor. Jangan secara nggak langsung dia insecure, ngerti nggak sih? Kalau gue bisa bilang
Gue homo ya gue homo karena ya gue akuin. Tapi kalau dia in denial gitu, gue bukan pelakor, tapi udah banyak gitu kejadiannya, bukan sama suami yang sekarang. Cem-cem bukan itu gitu. Banyak yang lain juga. Sebenarnya gue nggak mau bahas karena ntar jadinya ribet lagi kan. Cuman ya gue mau celebrate aja karena udah ada kemenangan gitu satu-satu. Ya. Tapi kira-kira bisa masuk penjara nggak sih kak? Gemes lihat war nebar kebencian. Warawari bisa bawa warawiri. Gini, kamu logika aja. Kemarin Baby Z ketemu sama Fitri di polisi. Fitri bisa sampai nepak tangannya Baby Z itu. Satu, nggak ada etika. Kedua, pasti dia udah kenal polisi-polisi. Dengan hubungannya apalah, gue nggak mau berasumsi gitu kan. Tapi dia tahu link-link gitu. Jadi gue juga nggak mau terlalu bahas terlalu detail, tapi kalian pakai itu aja, pakai logika. Baby Z mau ketemuin Fitri dengan katanya mau damai, tapi jadinya ribut gitu kan. Kemarin NM dipermudah, di penjaranya cuma berapa hari gara-gara ada Fitri. Jadi kalau misalnya Fitri nggak ada hubungannya sama polisi, nggak mungkin. Pasti ada, cuman gue nggak tahu apa gitu. Dan tidak mau berasumsi juga. Dan tidak mau menjelekkan kepolisian gitu. Tapi yang jelas, yang aku tahu dari semuanya adalah korban. Chelsea, korbannya Fitri. Mami Rita, ibu kandungnya korbannya Fitri. Kakaknya Fitri, korbannya Fitri juga. Coba tanya sama Fitri, mana yang kakak Denny itu yang dibangga-banggakan, yang mulai chevron bareng, kan sudah almarhum sudah meninggal. Keluarga almarhum dia nggak, aduh, sedih loh kalau kalian tahu loh, keponakannya Fitri itu cacat. Jangan sebut nama, nggak apa-apa. Gue tinggal di Amerika, freedom of speech. Dan ini yang gue ceritain juga fakta. Kalau gue hoax, gue takut, tapi enggak. Dan Fitri pun namanya banyak. Gue nggak takut orangnya. Kenapa gue speak up? Karena kemarin dia pakai cara reverse psychology. Apa yang reverse psychology itu? Dia seolah-olah berterima kasih kepada aku nih. Kepada aku katanya, karena Yoke gue bisa bersikap sama Mami Rita. Karena Yoke gue tahu gimana cara nanganin Chelsea. Jadi seolah-olah biar gue tergoyang terus pengen ngehubungin dia. Gue gak ngefans sama Fitri, gue gak ngefans sama NM. Gue gak harus temenan, gak harus ngobrol. Sebenarnya ya bukan masalah kaya atau enggak, tapi network guys, networking. Mungkin dia ada pengadaan sama polisi atau apa gitu, atau I don't know. Gitu, maksudnya kalian bisa lihat sendiri deh. Sekarang tim-tim yang menang itu, walaupun kita nyablak gitu ya orangnya, tapi apa adanya gitu. Kayak DP, kayak Mami DP, kayak Baby Z, itu tuh benar-benar dibully sama mereka. Aslinya lebih parah lagi guys. Nggak mungkin dong kita kayak yang nangis gitu, kayak yang stres atau gimana. Nggak mungkin dong di sosial media. Tapi ada saatnya aku harus jawab juga gitu kan. Networkingnya Nepos juga
B kali. Umumnya taunya siapa mereka? Ya tapi ada gitu. Makanya mereka seheboh ini gitu, nggak takut ini. Karena merasa ada backingan, merasa ada duit, merasa ada sosial media. Gitu. Gue bahas-bahas ini karena baru-baru ini CNM marah-marah karena reseller pada mundur. 33 reseller guys, yang tersisa cuma 3 reseller. Yang lainnya antara mundur dan gak aktif. Gitu. Ya gue nggak bisa bahas polisi yang gimana-gimana, tapi kalau misalnya NM sama Fitri emang beneran psycho orangnya. Aku nggak kayak lebih dari Nepos. Kalau itu aku tahu. Dan aku orangnya sederhana guys. Walaupun aku punya berapa M gitu, tapi itu buat masa tua aku, bukan aku bakal foya-foya gitu ya. Enggak juga. Karena mumpung alhamdulillah aku punya rezeki segini, aku simpen buat ya masa tua aku gitu. Kan aku umur 30, aku gak punya kerjaan, tapi aku cukup gitu. Kenapa aku pick up di sini, di live, dan aku bakal simpen juga buat netizen yang lainnya yang bertanya-tanya, kenapa sih begini-begini? Ada ceritanya gitu, ada sebab dan akibat, dan banyak orang-orang yang jadi korbannya mereka. Aku pernah beli lip balm tapi sekali doang, biasanya nggak beli. Kalian harga 250.000 beli buat apa? Lip serum. Barang-barang aku aja. Guys, gini deh. Kalau gue jadi business owner, pengen produknya berhasil, harus menerima kritikan, ya. Ini tuh kemarin tuh yang waktu kita bertengkar sampai aku bubar tuh, itu bukan sekali guys. Aku udah ngomong sama Dea dan sama NM. Aku udah bilang, Dea, gini deh, kamu pakai logika deh. Kita ada 33 reseller dengan kota-kota yang berbeda. Ada yang dari kota kecil, ada kota besar. Terus mereka pada komplain gak berani gitu, karena ya mungkin sebagian ada yang ngefans, ada sebagian yang istilahnya teriming-iming dengan, kan awalnya bilang kalau misalnya penjualannya baik atau apa nanti dibawa umroh, dibawa apa. Jadi sebelum jualan aja udah salesnya, bukan salesnya apa ya, ucapan NM udah baik banget gitu. Ya nanti kalau misalnya jadi reseller kamu bisa ketemu aku loh. Nanti kalau misalnya penghasilannya besar, nanti aku bawa jalan-jalan loh. Jadi udah banyak iming-imingannya guys. Tapi produknya nggak bagus. Karena aku tunggu ya sampai produknya datang dan hasilnya ya bisa lihat lah. Mungkin orang penasaran karena dia viral. Mungkin kalian mikir dia seksi, bibirnya doer atau gimana gitu kan. It's okay gitu, orang bisa punya pendapat masing-masing. Tapi jangan sampai ngorbanin banyak orang juga gitu. Aku bener nggak mau berantem sebenarnya guys sama NM ya, sama sekali. Cuma aku kaget aja tiba-tiba langsung adikku diteror, Fitri langsung neror. Cuma gara-gara aku bilang, kan mereka mau ke Bandung, adikku boleh nggak ke sana gitu sekalian jualan. Dia bilang nggak boleh karena di salonnya bakal ditaruh di taruh lip serum. Terus buat apa dong gue jadi reseller Bandung dan dia punya store di Bandung? Make sense gak? Di situ sih awal ributnya. Gue bilang ya udah. Jadi yang aku bahas udah lama, cuman yang baru-baru ini dia marah karena resellernya pada mundur semua. Dan dari 33 reseller, aku bertemanan sama 5. Teman baik loh.
Kalian bayangin aja. Dan ini kebanyakan orang sukses semua guys. Yang aku temenin, yang join, karena kan kita bermodal 70 juta, 72 juta buat skincare. Harus DP 50%. Terus barangnya nggak datang-datang, jadi seolah-olah kita deposit aja selama 6 bulan 32 juta. Kok IG2R belum tumbang kok? Belum aku apa-apain juga. Biarin aja, dia sudah merasa di atas awan, nanti baru jatuh. Strateginya gitu aja. Naikin. Udah verified kan dia kan IG-nya. Nanti kalau hilang kan baru sakit guys gitu. Kian aku dia juga udah move on, ternyata enggak. Dia masih sakit hati sama aku. Dan aku ada buktinya. Sebenarnya dibahas juga nggak ada faedahnya sih. Cuman ya celebration aja lah buat orang-orang yang sudah dizolimi, sudah difitnah sama dia, sudah dibully juga. Kalian pikir deh, mamanya Chelsea apa salahnya sama NM, tapi dibully juga sama NM. Karena ala-ala membela kakaknya. Gitu guys. Ya udahlah, huru haranya udah dulu. Jangan sampai ntar aku keceplosan dengan hal-hal yang lebih dalam gitu kan. Sambalnya merek apa? Nah ini Emma Pawon, sambal jengkol. Terus aku ada sambal ABC extra hot. Kak Yoko masih keluarga sama Kavit sama mamanya, keluarga jauh. Ternyata waktu Mami Rita ke Bandung ketemu sama papaku, kita itu masih satu kakek-kakean gitu, jauh sisanya, tapi masih satu kampung lah gitu. NM nggak ada hak ikut campur urusan keluarga orang lain. Kayak ke dia orangnya emang suka ikut campur dari dulu aja, nggak ada tentang hidupnya. Ya kalau misalnya akun gosip atau apa membahas oke. Cuma kan dia membahas pakai opini dan menjatuhkan orang gitu loh guys. Jadi kalau misalnya akun gosip kan harusnya satu news, satu media, tapi harus nggak bisa berpihak gitu. Biar antara masyarakat yang bisa beropini atau gimana. Tapi ya boleh aja. Gitu. Yang namanya dia dapat duitnya dan endorse-nya dari situ. Orang juga tahu dia huru hara kan. Dan kalian suka juga. Aku hampir beli residence di situ Kak. DP diburu-buru untuk transfer DP. Tapi ada hal yang aku protes karena nggak sesuai dengan penawaran awal. Terus aku cancel. DP-nya hilang. It's okay. Mam tuh DP. Ya ampun. Tapi itu DP ya marketing strategi aja. Kan kamunya dari awalnya tertarik harganya segitu. Pasti adalah nggak sesuai SOP. Kok Kavit segitunya sama Mami? Aku pun bingung guys. Aku tuh udah pernah tinggal sama Kak Puji sama Mami 1 bulan lebih. Ya. Jadi aku tahu ceritanya. Dan ceritanya tuh bukan dari Puji dan Mami Rita aja. Dari keponakannya juga ceritanya sama, ngerti gak sih? Dan aku waktu ketemu Chelsea, ketemu Cirina sama gitu. Awal-awalnya mau pencitraan seolah jadi ibu perinya NM, ibu tiri yang baik gitu kan. Di sinetron kan istilahnya ibu tiri tuh yang jahat gimana. Tapi karena image-nya dia bagus banget di sosial media gitu. Jadi berperan gitu. Tapi lama-lama juga kan orang tahu mana ada sih ibu tiri atau ibu peri yang durhaka sama mamanya sendiri. Gitu aja.
Dan Mami Rita tuh tidak dibiayai sama Fitri udah lama. Dulunya dibiayai, makanya kalian pakai logika deh. Dulu dia biayain gitu ya. Terus tiba-tiba ceritanya karena mungkin ya Mami Rita sering datang ke rumahnya gitu kan ya. Ya namanya ibu dan anak pasti adalah cekcoknya, namanya perbedaan karakter gitu kan, atau enggak udah lama nggak ketemu atau gimana. Aku aja nggak usah jujur deh, aku sama nyokap aja kalau deket lama-lama pasti ada cekcoknya. Tapi nggak harus kurang ajar juga gitu kan. Kita sebagai anak harus tahu posisi kita gitu. Tuh ada Kak Puji. Ada Kak Pujinya di sini. Jadi guys, kita tuh semua yang di sini ya berpegangan tangan karena bukannya kita pengen dia jatuh, bukan pengennya dia gimana juga, tapi kalau bisa ya sadarkan diri gitu ya, berbalik ke keluarga, jangan fitnah orang, jangan menghakimi orang, ya nggak Kak? Kak Puji tuh dekat banget sama Fitri. Gue lagi bahas itu, Cirina menang gitu kan. Gue happy, kita yang diam terus menang gitu. Kak Puji apakah mau naik? Jadi ya gitu guys. Walaupun kita juga bukan orang yang sempurna gitu kan. Gue juga bukan orang yang suci. Tapi dengan secara moral, gue bisa ngebantu orang. Gue juga nggak mau fitnah. Jangan berbohong lah gitu. Aku sama Kak Puji aja bisa berbeda pendapat guys. Normal gitu kan, namanya orang bisa berbeda pendapat, bisa karakternya berbeda gitu kan, tapi nggak ujung-ujungnya berantem juga, cuman jaga jarak dan untuk introspeksi diri gitu kan. Jadi yang dia sekarang podcast sama Karem segala macam untuk menepis bahwa dia itu bukan anak durhaka gitu. Walaupun yang ngebahas juga gitu kan, ibu saya tidak memilih saya waktu kecil. Mana bisa. Jadi udah berbohong demi berbohong, ketahuan dan dikasih fakta, jadi backtrack gitu sama kebohongannya dia. Kalau aku, apapun aku bisa buktikan. Dan aku punya fakta dan punya recording, punya video, punya gitu. Ini tuh udah setahun lebih guys. Permasalahan ini bukannya baru sebulan 2 bulan. Makanya aku kaget gitu kan. Kira aku ya udahlah, kalau misalnya emang Mami Rita sama Fitri nggak cocok, udah pisah. Kagetnya itu ada podcast lah, ada apalah. Kalau wow. Dan aku bisa bilang ini ya, Kak Puji bilang, gila ya Beb, gue gemes banget mau deh nampo mukanya, nggak bisa sih, bukan ring tinju di ilegal kan. Di sini dua-duanya sih tapi legal ya. Soalnya aku tahu Kak Puji itu orangnya temperamen gitu ya, orangnya emosian, orangnya nggak bisa lemah lembut kayak gue gitu guys. Dia kalau misalnya gitu, karena dia pakai perasaan pertemanannya gitu kan, pakai sayang. Jadi bener-bener ngebela guys. Bisa kalau misalnya kamu nggak punya apa-apa, punya satu piring, mendingan satu bagi 2. Yang penting lu bisa makan, gue bisa makan. Orangnya kayak gitu. Jadi aku yang nahan-nahanin, jangan lah Beb, jangan. Aku justru yang nahan Kak Puji, jangan kualifikasi, jangan bongkar-bongkar dulu. Kita lihat dulu Fitrinya gimana gitu kan. Ini pun aku udah pakai
apa ya, pakai ada waktunya guys. Aku bilang ya udah, yang penting Mami Rita aman dulu, sehat dulu, jangan sampai stres. Itu kemarin stres loh di Bandung loh. Kalian pikirin ya, Mami Rita ada di Bandung, happy ya, happy enggak sih, tidur di bangku juga kan. Walaupun ya itu alhamdulillah ya, dulunya di gudang beras. Dan aku waktu di kontak itu, aku kan masih di Amerika. Aku bilang sama netizen, ayo siapa yang menyumbang buat obatnya Mami Rita. Itu langsung ke rekeningnya Mami Rita, bukan ke rekeningnya aku gitu. Dan aku dapat informasi ini dari tantenya, dari tantenya Puji, adiknya Mami Rita. Dan langsung dong si FS telepon, ngapain sih bikin klarifikasi. Udah ya, dari sekarang aku nggak mau transfer lagi. Kalau nggak bikin video klarifikasi. Makanya Mami Rita bikin video klarifikasi. Assalamualaikum, saya tidak tertekan, saya ibunya Fitri Sauteru, segala macem lah. Gitu guys. Karena buat pencitraannya aja, buat namanya dia bersih aja. Ada orang selfish itu gitu. Jadi walaupun awalnya aku pikir dia orang baik, nyatanya wow. Kaget sih. Karena aku pun kaget kenapa Fitri ngelabrak aku di sosial media gitu kan. Dikira-kira takut ya beb sama dia. Hey, nanti dulu. Iya. Karena banyak orang takut sama dia kan. Karena dia seolah-olah punya kekuasaan karena kenal ini, kenal ono, dan bisa bayar orang gitu. Manipulatif, orangnya penuh intrik. Ya kalau aku tahu cerita-ceritanya dia zaman dulu lebih serem lagi guys. Cuman kan ya aku bisa ngomongin sekarang kan, karena fakta. Kalau yang dulu-dulu cuma bilang kata ini karena ono. Kalau sekarang emang faktanya kayak gini. Aku bisa confirm ada Kak Puji di sini. Ada Cirina, ada Chelsea, ada Mami Rita, ada keponakan-keponakannya. Gitu. Dan aku juga. Dan gue sampai bilang, Puji, kalau ada apa-apa tolong ya lindungin keluarga gue, karena gue jauh kan. Takutnya bener dia bayar siapa atau gimana. Untungnya ada Kak Puji. Kalau nggak gue deg-degan juga sih guys kemarin gitu kan. Disamperin lah, dibully lah, cuma gara-gara skincare. Kan bayangin deh. Jadi otaknya mereka tuh mafia gitu ya. Gua kenal ini, lu harus diam. Kalau lu nggak mau diam, lu harus dibully. Kalau lu nggak dibully, nggak diam, gua harus nyuruh orang. Kayak gitu. Jadi taktik mereka tuh kayak gitu guys. Gue berani ngomong gini karena mereka udah keterlaluan. Halo. Iya. Dan Mami Rita tuh, aduh, sesimpel cuman pengen bubur ayam sama kacang ijo sama buah-buahan juga udah happy banget guys. Sesimpel itu. Nggak pengen tas kremes, nggak apa. Berasa yang paling power karena OKB. Kata Kak Puji dulunya nggak sukses ini gitu kan. Orang yang punya power dan punya duit, ada yang bisa jadi humble, ada yang bisa jadi kayak yang serasa punya segalanya. Kan dia dibangga-bangganya kan punya tower, dibangga-bangganya kan punya residence. Itu tower juga subkontrak gitu kan. Misalnya Telkom di daerah ini dia paling kerjain beberapa daerah gitu kan. Bukan dia yang punya tower juga. Terus yang residence itu katanya ini ada Kak Pujinya di sini. Tanahnya tanah orang tapi pakai nama dia gitu. Jadi joinan gitu sama Pak Haji siapa lah.